Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Jin ya, ayat 7 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, dzannu, mereka mengira, kama sebagaimana dzanantum, kalian mengira, an bahwa lan tidak akan pernah yab'atsa membangkitkan Allahu Allah ahadan seorang pun. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa sebagian golongan jin ya, dahulu ya, memiliki keyakinan yang sesat, sama seperti sebagian manusia yang mengingkari hari kebangkitan. Oleh karena itu setelah mereka masuk Islam, setelah mereka beriman, setelah mereka mengikuti petunjuk Allah, ya, mereka kemudian ya, aman dan selamat dari kesesatan. Kemudian mereka mengira kematian adalah akhir dari segalanya dan tidak ada kehidupan setelahnya. Padahal dalam Islam itu, dalam akidah Islam, dalam keyakinan Islam, dalam kepercayaan Islam, ya, mati itu koma, ya, belum titik. Baru titik kalau kemudian endingnya di sorga, ya, dalam keadaan bahagia, atau di neraka dalam keadaan celaka. Ya. Nah, kemudian waqalu, ya, mereka orang kafir ya, berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, ya, tidak ada kehidupan selain kehidupan kita di dunia sekarang. Ya, namutu wa nahya, kami mati dan kami hidup. Jadi mereka tidak percaya dengan akhirat, kehidupan setelah mati. Wa ma nuhlikuna wa ma yuhlikuna ila dahru, bahkan tidak ada yang bikin kami binasa, bikin kami mati kecuali waktu. Ya. Ini namanya naturalisme ya. Jadi yang mematikan manusia itu ya waktu itu sendiri. Jadi bukan Allah ya. Kemudian kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan sekarang di dunia ini. Tidak ada kehidupan setelah dunia ini. Ya. Kemudian wa ma lahum bidzalika min ilmin, ya, perkataan mereka itu tidak ada dasarnya ya. Tidak ada ilmunya. Atau tidak ilmiah, tidak berdasarkan dalil yang kuat. Ya. Inhum, tidaklah mereka illa kecuali yadunun, hanya mengira-ngira saja. Ya. Jadi tingkatan iman kita itu harus sampai yakin. Ya. Kalau yakin 100% imannya. Kalau dzon itu 75%, belum maksimal. Apalagi kemudian syak, ragu-ragu. Ada juga wahmun, cuma 25% percayanya. Ada juga kadzib atau inkar, tidak percaya sama sekali. Nah, mereka tidak percaya sama sekali bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan di akhirat. Dan mereka mati, yang mematikannya adalah ya waktu itu sendiri. Ad-dahru ya, ad-dahru itu waktu atau masa. Ya. Kalau sudah waktunya ya mati, gitu kan. Surat apa? Al-Jathiyah ayat 24. Kemudian dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ya, Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ini keyakinan ya, umat Islam yang beriman. Ya, akidahnya ya, itu didukung, dikuatkan oleh dalil dari sabda Rasulullah SAW bahwa sorga itu ada, dan sorga itu kaitannya dengan tauhid, ya, mengesahkan Allah. Jadi man kana, maka siapa saja akhir kalamihi, yang akhir ucapannya la ilaha illallah,
tidak ada Tuhan yang pantas diibadati selain Allah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Nah, ini bukan dzon ya. Bukan kira-kira, tapi memang dasarnya yakin. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ya. Dan yang menegaskan itu adalah Rasulullah SAW yang tidak pernah bohong. Ya, al-amin. Kemudian waman lakiya, dan siapa saja yang bertemu Allah dengan Allah wa huwa yakdzib, sementara ya wa huwa yukadzibu, ya, dia mendustakan bil ba'tsi, kepada hari kebangkitan, ya. Bertemu dengan Allah tapi tidak percaya dengan hari kebangkitan, ya. Maka dakhalan nar, ya, pasti masuk neraka. Jadi kalau akidahnya benar, masuk surga tuh. Tapi kalau akidahnya batil, salah, masuk neraka. Akidah yang benar itu adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir, ya, kalimatnya ketika sakaratul maut, pasti masuk surga. Ya. Sedangkan siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak beriman, yaitu mendustakan hari kebangkitan, pasti masuk neraka. Nah, itu ending dari kehidupan manusia, bukan di dunia ini ya. Kemudian tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa keyakinan itu dianut oleh sebagian jin. Ya, ada jin jahiliyah, ya, ada jin Islamiyah, ada jin jahiliyah. Nah, jin jahiliyah meyakini, ya, bahwa tidak ada kehidupan setelah dunia ini. Dan kemudian kalaupun mati tidak ada hari kebangkitan, apalagi sorga dan neraka. Itu jahiliyah ya. Itu sebelum datangnya Rasulullah SAW. Sama seperti orang-orang musyrik Arab. Ya. Jadi bagaimana mungkin mayat yang dikubur, yang tinggal tulang belulang, bisa dihidupkan kembali. Makanya mereka asyik berbuat dosa dan maksiat. Karena tidak percaya dengan hari kebangkitan dan hari pertanggungjawaban amal. Nah, tafsir Ibnu Katsir itu menegaskan bahwa mengingkari hari akhir adalah kesesatan yang sama, baik dilakukan oleh jin maupun manusia. Karena manusia dan jin itu sama-sama diperintahkan beribadah. Ibadah itu dasarnya dalil yang kuat, dalil yang sahih, dalil yang sharih, yang jelas. Ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ada jin yang masuk surga, ada jin yang masuk neraka. Sama dengan ya manusia, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Di antaranya dasarnya adalah akidah. Kalau akidahnya tauhid, la ilaha illallah, sampai kemudian dibuktikan dengan ucapan terakhir saat sakratul maut, sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, ayat yang ke-8, wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan sungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Ya. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bintang yang bertaburan di langit, yang jumlahnya sangat banyak sekali. Di samping sebagai penghias langit dunia, penunjuk jalan, juga dalam waktu yang sama itu sebagai penjaga langit dari jin yang hendak mencuri berita gaib. Ya. Jadi di langit itu ternyata banyak itu bintang itu. Kemudian ada panah api juga. Ya. Jadi walaupun jin diciptakan oleh api, kalau dipanah dengan api mati juga. Ya. Terbakar ya. Jadi apinya lebih panas daripada jin itu sendiri. Ini akidah ya, ini keyakinan. Kemudian wa inna kunna naqudu minha maqaida lis-sam'i faman yasma'u ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami dulu ya sebelum ya Rasul diutus, sebelum Al-Qur'an diturunkan, dapat menduduki berapa tempat di langit. Ya.
Ya, di langit mereka punya tempat. Ya, tinggalnya bisa di bumi, bisa di langit. Sama ada seperti manusia. Manusia juga ada yang tinggal di langit, ya. Bikin stasiun luar angkasa. Jin juga ada. Ya. Kemudian untuk mencuri dengar, ya. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar pasti akan mendapati panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ya. Jadi nanti dijelaskan dalam surat Al-Mulk, ya, bahwa fungsi bintang itu di samping untuk menghiasi langit dunia juga untuk melempar setan-setan yang hendak mencuri berita goib dari langit. Nah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, para jin dan setan masih diberi kesempatan untuk mendengar sebagian kabar dari langit berupa berita, lalu mereka sampaikan kepada para dukun, para kahin, para peramal. Namun setelah kenabian diangkat, setelah Rasul diangkat jadi nabi dan Rasul, ya, setelah mendapatkan wahyu yaitu Al-Quran, langit dijaga, ya, dengan sangat ketat, ya. Oleh siapa? Oleh malaikat. Dan siapa saja yang mencuri dengar akan ditembak dengan syihab. Syihab itu panah api atau meteor yang menghancurkan. Ya, di langit itu banyak, ada asteroid, ya, ada meteor, ya, ada juga bintang, ya, ada komet dan lain sebagainya. Ada emas, ya, ada besi, luar biasa tuh. Kemudian ini difirmankan oleh Allah, ya, walaqad dan sungguh zayyana kami telah menjadikan indah, ya, atau menghiasi as-samaa langit ad-dunya yang paling dekat dengan bumi, langit dunia, bimasabih dengan bintang-bintang, ya. Jadi tidak sia-sia Allah menciptakan miliaran bintang yang ada besarnya itu lebih gede dari matahari. Panasnya juga lebih panas dari matahari. Waja'alnah dan kami sudah jadikan bintang-bintang itu rujuman, ya, untuk melempar, ya, asyayatin, setan-setan dari bangsa jin. Wa'tadana dan kami sudah sediakan lahum buat mereka bangsa jin itu adzabas sa'ir, ya, apa, neraka yang menyala-nyala atau neraka jahanam atau neraka jahim. Surat Al-Mulk ayat 5, ya. Kemudian dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syayatin, sesungguhnya setan-setan itu kanat dulu tasma'u mendengar, ilal wahyi, ya, tastami'u, ya, mendengar, memperhatikan, ya, dengan jeli, ilal wahyi, ya, kepada wahyu, fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Kemudian fatakul masami tu, maka, ya, mereka mengatakan apa yang, ya, aku dengar, ya. Jadi ikut, ya, ikut mencuri, ikut apa namanya itu, mendengar, ya. Kemudian fatazidu fihi mi'atan kadhibah, ya, maka dia tambahkan, ya, wahyu yang berisi kebenaran setelah disampaikan kepada dukun itu dengan 100 kebohongan. Jadi dari, ya, 101 berita yang disampaikan kepada dukun dan paranormal itu, satu benar, ya, karena masih diberi kesempatan untuk mencari berita gaib dari langit. Sedangkan 100-nya bohong, ya, dicampur dengan kebohongan. Fajal Islam, maka datanglah Islam, ya, fahufidho as-sama, dan langit dijaga ketat, ya. Faman yastami, siapa yang mendengar, al-an, ya, sekarang, yaitu berita dari langit yang akan disampaikan ke dukun itu, yurma, ya, mereka dilempar bisyihab, dengan anak panah. Jadi sampai sekarang dan sampai hari kiamat, setan-setan dari bangsa jin tidak bisa mendapatkan satu kebenaran pun, ya, berita gaib dari langit, karena dijaga, kemudian dikejar dan dibakar.
Jadi ini kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan dukun dan peramal. Ya. Jadi sekarang jangan percaya sama dukun, jangan percaya sama peramal. Kalau dulu masih ada yang benar, ya 1 benar 100 bohong. Kalau sekarang bohong semua, gitu kan? Tapi sekarang masih ada kan orang yang percaya kepada dukun, kepada peramal. Kadang-kala kita ikut-ikutan nge-share. Indonesia tahun 2030 nggak bakal ada. Ya, Indonesia 2030 bakal kacau. Ya, jadi jangankan 2030, besok saja kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Nah, dulu kan ketika 2018 kita tidak tahu 2019 sampai 2020 itu akan terjadi COVID, nggak tahu itu. Ya. Jadi jangankan 30 tahun ke depan atau sekian tahun ke depan. Ya, hari esok saja kita nggak tahu. Ya, berita gaib atau peristiwa apa yang akan terjadi, baik ya menimpa bangsa ini atau menimpa diri kita sendiri. Ya. Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penjagaan langit ini menjadi bukti akan kebesaran Allah dan perlindungannya ya terhadap wahyu yang diturunkan kepada nabinya, sehingga tidak dapat dicampuri oleh gangguan setan. Jadi wahyu yang sampai kepada Rasul dari malaikat Jibril itu, ya itu bukan ucapan setan. Tidak ada di dalamnya tuh ya kata-kata setan, ya seperti oleh siapa yang orang Denmark itu kan, dia mengatakan Rasul itu ketika dapat wahyu sedang kesurupan, dia dapat bocoran dari setan. Enggak, murni dari Allah yang disampaikan oleh malaikat. Ya. Dan ternyata ya Allah juga ngasih tahu lewat Rasulnya ya, bahwa langit itu oleh Allah diciptakan untuk menjaga. Ya, bukan hanya menjaga semua yang hidup di bumi ini, juga menjaga wahyu agar tetap orisinil. Ya, wahyu itu tetap murni, benar-benar firman Allah. Tidak ada di dalamnya itu kata-kata setan atau omongan setan. Kemudian tafsir As-Sa'di menegaskan bahwa ini juga membuktikan ya bahwa para dukun dan paranormal tidak memiliki akses ke berita gaib karena sumber informasi mereka telah ditutup rapat. Ya, ini teknologi canggih ya, teknologi canggih. Ya. Jangankan bangsa manusia, bangsa jin saja yang digoibkan oleh Allah tidak bisa mencuri berita gaib untuk disampaikan kepada manusia yang profesinya sebagai dukun dan paranormal. Ya, wa ana la nadri, kata jin, dan aku tidak tahu. Ya, asyarun urida biman fil ardi, apakah keburukan ya akan menimpa di bumi ini ya, am aroda bihim robuhum rasyada, ya atau keburukan ya yang akan menimpa kepada mereka ya, atau kebaikan yang akan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka itu ya. Jadi dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi atau Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Jadi nggak tahu ya bangsa jin itu. Wa anna, dan kami ya, sesungguhnya kami, itu menegaskan ya bahwa la nadri, kami tidak tahu apakah keburukan yang dikehendaki oleh Allah yang akan ditimpakan kepada penduduk bumi atau yang dikehendaki Allah kepada mereka itu adalah rasyada, kebaikan ya. Orang yang baik disebut rasyid ya. Orang yang Islam, istiqomah dalam Islam akan ditunjukkan kepada ar-rusydu ya. Ar-rusydu itu kebaikan. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa jin mengakui dengan jujur. Ya. Ini jujur ya. Jadi Allah mengungkap kejujuran bangsa jin ya, bahwa mereka tidak mengetahui rahasia takdir dan maksud Allah terhadap makhluknya. Ya. Jadi jin tidak tahu ya takdir Allah, karena takdir Allah itu bagian daripada rukun iman. Dan iman itu ya wajib. Ya, sampai kemudian terbukti dengan mata kepala sendiri. Jadi selama kita belum melihat neraka, wajib beriman kepada neraka. Selama kita belum melihat sorga, wajib kita beriman kepada sorga. Ya.
Demikian pula ya, selama kita belum melihat Allah, kita wajib beriman kepada Allah. Sebab kita nanti akan melihat neraka, akan melihat surga, akan melihat Allah. Oleh karena itu di dunia baru dikatakan iman kalau ada dalilnya. Ya, ada dalilnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Nah, termasuk juga takdir Allah itu kepada siapa saja yang akan menimpa. Dan takdir yang ditimpakan itu apakah takdir yang buruk atau takdir yang baik. Jin nggak tahu itu, nggak tahu. Ya. Kemudian mereka tidak dapat membedakan apakah suatu peristiwa yang terjadi di bumi itu membawa kebaikan atau keburukan. Karena ilmu mereka sangat terbatas. Ya. Dalam Islam itu tidak ada orang yang paling berilmu. Ya. Bahkan Nabi Musa ketika dia sombong dengan ilmunya, kan disuruh belajar lagi kepada Nabi Khidir. Ilmu yang ada pada manusia itu diumpamakan seperti telunjuk dimasukkan ke dalam air yang ada di laut. Kemudian telunjuk itu diangkat. Maka air yang ada di telunjuk itu, itulah ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Semata air yang ada di lautan yang sangat banyak, itulah ilmu Allah dan lebih daripada itu. Artinya apa? Ilmu jin sama dengan ilmu manusia. Ada batasnya atau sangat terbatas. Hal ini menegaskan bahwa pengetahuan tentang gaib hanyalah milik Allah semata. Tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali Allah. Atau nanti dalam surat jin, orang yang diridhoi oleh Allah dari para rasul dan para nabi. Seperti berita gaib yang diberikan kepada Nabi Khidir. Nabi Musa tidak tahu ya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir tahu mengapa ya dia melakukan itu. Jadi ternyata Nabi Khidir dia lebih unggul ilmunya daripada Nabi Musa. Ya. Dan ternyata kisah itu dalam surat Al-Kahfi dijelaskan. Untuk mendapatkan ilmu itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Ya. Dan ternyata Nabi Musa nggak sabar ketika belajar kepada Nabi Khidir. Kemudian kul katakan olehmu Muhammad, kata Allah, la ya'lamu, tidak ada yang tahu, man fis samawati wal ar, ya, yang ada di langit dan ada di bumi, ya, gitu. Jadi kul la ya'lamu man fis samawati wal ar, ya, katakan olehmu Muhammad, tidak ada yang tahu, ya, yang ada di langit maupun yang ada di bumi, al-gaib, tentang masalah gaib, nggak tahu. Jadi malaikat sekalipun nggak tahu. Ya, illallah, kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bahkan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Ya. Jadi sekarang para penghuni kubur, ya, baik yang ditidurkan dalam keadaan nyaman ataupun ditidurkan dalam keadaan tidak nyaman, ya. Ya, mereka tidak tahu mereka akan dibangkitkan. Ya. Karena dalam Islam itu semua yang ada di kubur nanti akan dibangkitkan. Artinya apa? Sudah hidup dalam kubur sekarang mereka. Fir'aun, ya, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka sekarang di dalam kuburnya sudah hidup. Ya, kemudian nanti akan dibangunkan. Kalau dibangunkan berarti dalam posisi tidur. Nah, makanya kubur itu disebut marqad. Marqad itu tempat tidur. Ya. Firman Allah, wa indahu, dan di sisi Allah, di sisinya, mafatihul ghaib, kunci gaib. Ya. Jadi untuk melihat yang gaib itu ada kuncinya, dan kuncinya itu ada di sisi Allah. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya, illa huwa, kecuali dia, yaitu Allah. Wa ya'lamu, dan dia tahu, ma fil barri wal bahri, apa yang ada di darat dan apa yang ada di lautan. Ya. Yang ada di darat kita tahunya sedikit banget. Ya. Semut juga cuma sedikit yang kita tahu. Padahal semut itu banyak. Kecoa juga banyak. Ya. Demikian pula buah-buahan. Ya. Duren itu banyak. Ya, kacang-kacangan banyak. Ya. Nah, kita nggak tahu itu. Ya.
Cuma dikasih tahu dikit saja. Demikian pula yang ada di laut. Ya. Berapa banyak ikan yang ada di laut. Berapa jenis, berapa macam. Kita tidak tahu. Ya. Yang dikasih tahu cuma sedikit saja. Wa ma tasqutu min waraqatin. Demikian pula tidak tahu. Ya. Daun yang jatuh. Ya. Tiap hari daun itu berjatuhan. Ya. Ada yang kering jatuh, kemudian kecil, membesar, menghijau, kemudian menguning, menghitam, jatuh, terus saja begitu. Nah, tidak tahu berapa banyak daun yang jatuh per detik, per menit, atau per jam, atau per hari. Ya. Ila ya'lamuha, kecuali Allah. Ya. Jadi sampai daun yang jatuh dari pohon saja, itu tidak ada yang tahu. Ya. Kecuali Allah. Wala habbah, demikian pula dengan biji. Ya, fi dhulumatil ardi, yang ada dalam kegelapan bumi. Wala ratbin, baik wala yabis, baik di tempat yang basah maupun di tempat yang kering, ila fi kitabim mubin, kecuali semuanya dicatat dalam kitab yang nyata. Nah, ini bukan kitab kitab yang sifatnya khayalan, bukan. Ini kitab yang sebenarnya. Jadi Allah punya kitab untuk mencatat apa saja yang terjadi di bumi ini. Sampai kemudian daun yang jatuh. Ya. Itu ada catatannya tuh, daun yang jatuh. Ya. Atau buah, ya, mangga yang dipetik oleh kita. Ya. Yang dimakan oleh kita, Allah tahu itu. Dan ada yang namanya kitabum mubin. Kitabum mubin itu nama lain daripada lauh mahfud. Ya. Lembaran yang dijaga ketat, ya, tidak bisa dihack itu, tidak bisa dihack. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah, ya, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah bersabda, khamsun, ada 5 perkara, ya, la ya'lamuhunna, ya, yang tidak mengetahuinya ilallah, kecuali Allah. Ya. Ini masalah gaib. Jadi dalam garis besarnya, ya, masalah gaib itu ada 5. Hanya Allah yang tahu. Yang pertama, la ya'lamu ma fi ghadin ilallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari kecuali Allah. Hati-hati ya. Ya, sekarang banyak itu. Ya, sadar tidak sadar sebenarnya itu ramalan dari para dukun atau para normal atau orang yang sok tahu, yang berbicara tentang masa depan. Kemudian wala ya'lamu ma taghidul arham ilallah. Ya, tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam kandungan kecuali Allah. Ya. Jadi tidak tahu tuh. Ya. Kemudian apakah selamat lahir ke dunia, terus di dunia itu umurnya berapa tahun, rizkinya berapa banyak, jabatannya apa, itu nggak tahu tuh, ya. Hanya Allah yang tahu tentang masa depan. Wala ya'lamu mata ya'ti al-matar ilallah, dan tidak ada yang tahu, ya, kapan turun hujan kecuali Allah. Ya, manusia tidak tahu hujan itu kapan turunnya, kemudian kapan berhentinya, berapa banyaknya, kemudian apa dampak yang ditimbulkan oleh hujan itu. Ya, jadi sangat sedikit sekali ilmu yang Allah berikan kepada manusia, tapi sombongnya luar biasa. Ya, demikian pula dengan jin. Ya, jadi ada kemiripan antara jin dan manusia dari sisi ilmu. Wala ya'lamu ayya ardin yamutu ilallah. Ya, dan tidak ada yang mengetahui di tanah mana seseorang akan meninggal kecuali Allah. Termasuk kita, ya, kita nggak tahu. Apakah kita meninggalnya di Jakarta? Ya, ada juga orang yang, ya, tinggalnya di mana? Meninggalnya di Bekasi. Ya, kemudian meninggalnya di dalam gerbong kereta api. Ya, yang ditabrak dari belakang. Ya, kalau tahu mereka nggak bakal naik kereta api. Bahkan habis melahirkan, kemudian dia cutinya habis. Ya, kemudian itu hari pertama dia kerja, meninggalkan bayi yang masih mungil, lucu dan merah. Ya. Tapi kemudian di dalam kereta api dia menemui ajalnya.
Ini bukti nyata, fakta ya. Wala ya'lamu ayya ardin yamutu ilallah. Ya, tidak ada yang tahu di bumi mana, ya, di tempat mana ya, akan mati kecuali Allah. Ya. Makanya ittaqillah haitsuma kunta. Kita takwa kepada Allah, kita takut kepada Allah, kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, kemudian kita jaga diri dari dosa dan maksiat di mana saja berada. Sebab kita tidak tahu di mana kita akan mati. Ya. Kemudian hadis Bukhari nomor 6979 dan Muslim nomor 2657. Kemudian tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa kalimat ini merupakan pengakuan dari para jin yang beriman. Ya. Jadi ada jin kafir, ada jin mukmin, ada jin ya non muslim, ada jin muslim. Ya, jin mukmin dia berkata bahwa mereka tidak memiliki ilmu apapun tentang urusan gaib. Hal ini menjadi nyata, bukti nyata bagi manusia pada dukun atau para roma yang mengaku mengetahui masa depan. Jadi bohong ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong tentang masa depan, jangan dipercaya. Kalau percaya berarti bukan orang yang beriman. Ya. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga kita harus waspada dan hati-hati. Waspada dan hati-hati, bahasa Al-Qur'annya, bahasa hadisnya, bahasa Islamnya adalah tawakal. Ya. Kemudian tafsir Al-Quran Al-Karim, yaitu tafsir As-Sa'di, menegaskan bahwa jika makhluk yang memiliki kekuatan besar seperti jin saja mengaku tidak mengetahui gaib, maka jelaslah bahwa manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Makanya yang ditantang untuk menembus langit dan bumi itu, yang pertama bukan manusia tapi jin. Ya, jin. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kata Allah, wahai segenap jin dan manusia, jika kalian sanggup mampu menembus langit dan bumi, silakan tembus. Tapi kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan, kekuatan, ya, kekuasaan, ilmu, izin yang Allah berikan kepada keduanya. Ya. Itulah barangkali yang dapat disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebelum ditutup, silakan. Ada. Silakan, Bu.